Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Muhammad Taufik Rohman dari jurusan PAI semester 6 NIM 20 1210267. Di sini aku akan menjelaskan mengenai teori emosi di dalam psikologi. Jadi yang pertama yaitu mengenai pengertian emosi. Emosi itu merupakan suatu perasaan intens yang timbul di dalam diri seseorang yang mana ditujukan kepada seseorang ataupun sesuatu. Nah, emosi ini merupakan salah satu dari 3 komponen utama yang ada di dalam diri manusia, yang mana di dalam diri manusia itu terdapat afeksi, kemudian psikomotor, dan juga kognisi. Nah, perasaan emosi ini merupakan masuk ke dalam salah satu contoh perasaan afeksi, begitu teman-teman. Kemudian masih banyak orang ataupun ya masyarakat di sekitar kita yang salah menafsirkan ataupun mengartikan emosi. Masih banyak orang yang mengartikan bahwa emosi itu suatu marah atau suatu amarah ya. Namun sebetulnya bukan hanya itu. Emosi ini sifatnya itu netral, dan kemudian jenisnya itu ada 2, yaitu yang pertama ada emosi positif dan juga emosi yang kedua emosi negatif. Emosi positif ini meliputi rasa cinta, kasih sayang, dan juga kenikmatan ataupun yang lainnya. Kemudian untuk emosi negatif sendiri itu meliputi ketakutan, kemudian rasa takut, rasa cemas, dan juga sedih dan lain sebagainya. Kemudian untuk teori emosi itu sendiri, saya akan menjelaskan mengenai 4 teori emosi yang utama. Yang pertama dari common sense, yang mana beliau mengatakan bahwa emosi ini merupakan didahului oleh stimulus, kemudian dirasakan oleh reaksi psikologi reaksi fisiologis kita, kemudian baru muncullah rasa takut. Kemudian yang kedua yaitu teori dari James Lange, yang mana teori ini berkebalikan daripada teori yang pertama, yang mana emosi itu didahului oleh stimulus, kemudian rasa takut timbul terlebih dahulu, barulah reaksi fisik kita. Kemudian yang teori yang ketiga yaitu teori dari Canembert, yang beliau mengatakan bahwa emosi itu didahului dari stimulus, kemudian diproses di otak, kemudian barulah muncul rasa takut dan juga reaksi fisiologis secara bersamaan. Kemudian teori yang keempat yaitu teori dari Schechter. Beliau mengatakan bahwa emosi itu berasal dari stimulus, kemudian ditangkap oleh reaksi fisik kita dan dimaknai, kemudian barulah muncul rasa takut. Banyak orang juga yang salah mengartikan bahwa sebenarnya kecerdasan emosional itu lebih banyak efeknya menuju kesuksesan kita, yaitu dia menyumbangkan 50% kepada kesuksesan kita, kecerdasan emosional, dibandingkan dengan kecerdasan intelektual yang hanya menyumbangkan tidak lebih dari 15% kepada kesuksesan kita. Jadi kecerdasan emosional ini sangat berperan sekali dalam kehidupan kita, dan juga dalam kita menjalani keseharian sehari-hari. Contoh saja, misalkan kecerdasan intelektual itu hanya mengantarkan kita sampai tahap wawancara, tapi beda lagi kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu bisa tidak hanya mengantarkan hanya sampai tes wawancara saja, tetapi bahkan bisa sampai masuk dan juga berkecimpung di dalam suatu pekerjaan, mulai dari kita berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi dengan tim, dan juga memecahkan masalah. Itu semua menggunakan emosi atau kecerdasan emosional, seperti itu. Kemudian apa sih hubungan culture and emotion? Jadi hubungan antara budaya dan juga emosi, yaitu budaya itu mengatur bagaimana kita beremosi, kapan kita beremosi, dan juga kenapa kita itu emosi. Contohnya saja di dalam lingkungan sekitar kita itu banyak dimaknai bahwa seorang laki-laki yang
menangis itu seperti halnya tabu ataupun dilarang ataupun dianggap jelek, seperti itu. Jadi kaitannya dengan emosi dan juga budaya itu mengatur kapan, bagaimana, dan juga kenapa kita itu emosi seperti itu. Kemudian yang terakhir mengenai 5 unsur kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu kita harus bisa mengenali, paham terhadap emosi diri kita sendiri. Bagaimana reaksi kita terhadap suatu kejadian atau suatu peristiwa, bagaimana emosi kita harus tahu diri kita terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kita mengatasi atau mengelola emosi tersebut. Kemudian yang ketiga, kemampuan kita dalam memotivasi diri sendiri. Apakah dengan adanya suatu peristiwa yang sedih kita akan ikut terlibat sedih, ataupun ketika kita mendapatkan suatu peristiwa yang senang kita ikut senang, ataupun malah sebaliknya. Itu tergantung bagaimana kita bisa survive atau move on terhadap situasi ataupun peristiwa yang kita alami, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu mengenai kita memahami akan emosi orang lain. Nah, kemudian yang kelima yaitu kita bisa berinteraksi sosial dengan orang lain, seperti itu. Jadi sejauh mana jadi lima unsur ini itu merupakan bisa jadikan barometer sejauh mana kecerdasan emosional kita. Akan tetapi di sisi lain, selain dari 5 unsur ini juga kita dapat mengukur kecerdasan emosional kita itu melalui banyaknya teman. Kok bisa? Karena banyaknya teman ini yang kita miliki itu dapat menentukan kecerdasan emosional kita. Karena yang pertama, dalam berteman kita mesti melakukan kita mesti melakukan interaksi, kita melakukan komunikasi, yang mana di dalam melakukan komunikasi kita kan juga membaca karakter ataupun sifat daripada seorang lawan bicara kita. Oleh karena itu maka semakin banyak teman dan juga tipe ataupun karakter teman yang bermacam-macam itu akan meningkatkan kualitas ataupun kecerdasan emosional yang kita miliki, seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan teman-teman untuk pagi hari ini. Jadi jika kita mau mengupgrade kecerdasan emosional kita harus banyak melakukan interaksi ataupun sosial dengan teman ataupun seseorang ataupun orang lain, begitu. Oke, mungkin itu saja yang teman-teman yang dapat aku sampaikan. Mari kita jaga kesehatan dan juga aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.